الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti rayuan, bisikan, godaan-godaan syaitan, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat yang ke-102. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang ke-6 bulan Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memanfaatkan kesempatan hidup, kesempatan waktu luang, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Di antaranya kita manfaatkan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita manfaatkan untuk duduk bersama di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga seluruh amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga dengan kita duduk di majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-6, yaitu tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang amat sangat agung. La ilaha illallah,
termasuk Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang menjadikan orang tersebut dikatakan muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Oleh karenanya setiap hamba yang telah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah termasuk Muhammadur Rasulullah, maka dia harus mengerti, dia harus memahami apa maksud, makna, kandungan yang terdapat di dalam kalimat tersebut, konsekuensi yang terdapat di dalam kalimat tersebut harus ia pahami, harus ia mengerti. Karena seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah tidak boleh dia mengikuti sesuatu melainkan sesuatu itu harus ia ketahui dasar ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra di ayat yang ke-36, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surah Al-Isra ayat yang ke-36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui dasar ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, termasuk hati dan akal fikiranmu kelak pada hari kiamat akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka dengan dasar ayat ini seharusnya seorang muslim muslimah mengetahui ilmu dari kalimat yang ia ucapkan, sesuatu yang sering ia ikrarkan. Jangan hanya sekedar ia mengucapkan, jangan hanya sekedar ia mengamalkan, tapi hendaklah dia mengetahui maksud dari apa yang ia ucapkan dan apa yang ia amalkan. Selain ayat yang ke-36 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-111. Surah Al-Baqarah di ayat yang ke-111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, mereka orang-orang Nasrani mengatakan, tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi saja ataupun orang-orang Nasrani saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan kosong mereka. Qul, sampaikan wahai hambaku, katakan wahai hambaku, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti atas kebenaran dari apa yang kalian ucapkan itu jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Dari dua ayat ini ma'asyiral muslimin, Al-Isra 36, Al-Baqarah 111, bahwa sebagai seorang muslim, apapun yang ia ucapkan, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia yakini, wajib ia ketahui dasar ilmunya. Maka penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, semoga Allah senantiasa merahmatinya, menjelaskan kepada kita tentang apa tafsir dari kalimat tauhid dan apa tafsir penjelasan dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Di sini disebutkan surah Al-Isra ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah
wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan tafsir tauhid, termasuk syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman yang artinya di surah Al-Isra ayat yang ke-57, orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka panggil-panggil itu, yang mereka mintai itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan siksanya? Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat tersebut, ma'asyiral muslimin, menjelaskan kepada kita akan batalnya tindakan perbuatan orang-orang yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ia palingkan ibadahnya kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia dari kalangan para nabi, para rasul, para wali-walinya. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang mereka seru itu, bahwa orang-orang yang mereka sembah itu, bahwa orang-orang yang mereka mintai itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Ya, bahwa para nabi, para rasul, para wali-walinya yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sendiri juga mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Jadi tidak ada seorang pun hamba yang saleh, yang baik, melainkan dia berusaha dengan sekuat tenaga. Ia memaksimalkan usahanya, ia berlomba-lomba. Siapa di antara mereka yang memiliki derajat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau mereka orang-orang yang disembah saja, mereka berlomba-lomba untuk mengharapkan kebaikan dari Allah, menginginkan derajat yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa mereka justru meminta, mengapa mereka justru beribadah kepada orang-orang yang justru mengharapkan kepada Allah Rabbul Alamin atas rahmat dan keberkahan darinya. Jadi ayat ini adalah membantah, menolak akan perbuatan orang-orang yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah lainnya, kamu salah jalan. Orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik yang telah meninggal dunia itu, mereka sendiri mencari jalan menuju Allah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, dan mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu itu adalah sesuatu yang patut untuk ditakuti. Jadi mereka, para nabi yang kalian sembah, para rasul yang kalian sembah, orang-orang soleh yang kalian sembah, mereka juga berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka tidak bisa mendatangkan rahmat untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Mereka juga takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat yang ke-57 surah yang ke-17 ini, ma'asyiral muslimin, Allah mengingkari apapun perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, baik kepada nabi yang telah diutus ataupun kepada rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, termasuk kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang mereka taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingkari perbuatan mereka. Dan itulah hakikat daripada tauhid. Itulah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalil yang berikutnya disebutkan di sini di surah Az-Zukhruf,
surah urutan yang ke-43, di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Perhatikan baik-baik. Ayat ini disebutkan oleh penulis untuk memahamkan kita semua bahwa tauhid, mengesahkan Allah, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar slogan kosong, bukanlah kalimat yang tidak memiliki makna, maksud dan tujuan, akan tetapi mengesahkan Allah, kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna kandungan yang begitu besar. Di antaranya Allah sebutkan di ayat 26 dan 27 surah Az-Zukhruf. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Jadi kalau tadi ayat yang ke-57 surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dialah Allah semata yang memiliki apa? Rahmat kebaikan. Dialah Allah semata yang mampu mengazab, menghukum hambanya, memberikan rahmat kepada hamba yang Allah kehendaki dan memberikan hukuman kepada hamba-hamba yang apa? Ya, menyeleweng, menyelisihi syariat apa? Agama al-Islam. Di ayat yang ke-26, 27 surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seseorang yang telah mentauhidkan Allah. Bagaimana seharusnya sikap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan di sini aqidah, keyakinan, keimanan yang Allah jelaskan tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ingatlah wahai hamba, ketika hambaku yang bernama Ibrahim berkata kepada ayahnya, berkata kepada kaumnya. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi dan para rasul. Di antara ulul azmi minar rusul ada Nuh alaihi salam, ada Ibrahim Khalilur Rahman, ada Musa alaihi salam, ada Isa alaihi salam, dan ada kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai hambaku, ketika hambaku yang bernama Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam berkata kepada ayahnya, berkata kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang tuanya dan kepada kaumnya? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku wahai ayah, sesungguhnya aku wahai kaumku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah. Mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah, yaitu apa? Peribadatanmu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ayat ini 26, 27 surah yang ke-43, seorang muslim muslimah yang telah mentauhidkan Allah, yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib memiliki sikap apa? Bara'. Sikap apa? Berlepas diri. Berlepas diri terhadap apa dan siapa? Berlepas diri terhadap perbuatan berupa menyekutukan Allah. Dan kepada siapa? Terhadap pelaku-pelaku dosa kesyirikan. Seorang mukminah tidak boleh memberikan sikap walaknya, sikap loyalitasnya, sikap dukungannya terhadap tindakan-tindakan kesyirikan dan terhadap apa? Pelaku-pelaku kesyirikan. Ini bukan berarti kita diperintahkan untuk apa? Ya, memaknai ayat ini dengan cara yang apa? Tidak benar. Kita tetap harus dengan etika. Meskipun dia jelas-jelas
beribadah kepada selain Allah, ya kan, tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman, tidak berislam, kita pun harus bersikap kepada mereka dengan sikap yang baik. Tapi ingat, hanya sekedar sebatas sebagai makhluk sosial, tidak lebih dari itu. Kita tidak boleh memberikan sikap apa? Kecintaan terhadap perbuatannya, kecintaan terhadap apa? Pelaku perbuatan kesyirikan. Di surah yang kelima, Al-Maidah, di bagian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah apa itu? Al-Maidah, di bagian ayat yang kedua. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang berislam. Apa nasihat yang Allah sampaikan di bagian ayat yang kedua surah Al-Maidah itu? Dan salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan juga apa? Dalam ketakwaan. Salinglah kalian apa? Tolong menolong dalam kebaikan dan dalam apa? Ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian saling tolong menolong di dalam tindakan dosa dan juga apa? Permusuhan. Termasuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan tentang sikap Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengannya. Allah sebutkan di surah yang ke-60, surah Al-Mumtahanah. Surah apa? 60, surah Al-Mumtahanah. Di bagian ayat yang keempat, ya, di bagian ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan bagaimana sikap bara', sikap berlepas dirinya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman dan juga orang-orang yang beriman dengannya, mengikuti dakwah syariat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Surah apa tadi? Al-Mumtahanah. Di bagian ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Ayat ini menerangkan bagaimana sikap Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, sikap orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam. Ya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Karena mereka melakukan tindakan apa? Berupa menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim Khalilur Rahman di ayat yang keberapa tadi? 4, surah apa? Al-Mumtahanah. Sungguh telah nampak jelas, ya, antara kami dengan kalian, antara kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak berislam, kebencian dan juga apa? Permusuhan. Ingat di sini, kebencian dan juga apa? Permusuhan. Sehingga kalian mau beriman kepada Allah semata, ya, hatta tu'minu billahi wahdah. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya apa? Mereka itu apa? Adalah musuh. Mereka orang-orang yang tidak patut kita berikan dukungan. Mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk kita berikan apa? Ya, bantuan. Sebagaimana tadi yang disebutkan di bagian ayat yang kedua surah apa? Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian saling tolong-menolong di dalam tindakan apa? Dosa dan permusuhan. Kesyirikan jelas, perbuatan dosa. Maka sebagai seorang muslim, muslimah yang telah mentauhidkan Allah, yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib memiliki di dalam hatinya apa? Sikap bara'. Sikap apa? Berlepas diri.
berlepas diri terhadap apa dan siapa? Terhadap kesyirikan dan pelaku-pelaku apa? Dosa kesyirikan. Inilah akidah kita. Inilah apa? Ciri khas kita. Tapi ingat, tadi sudah saya tegaskan, bukan berarti kita di dalam bermasyarakat kemudian kita tidak apa? Memberikan hak terhadap apa? Sesama kita sebagai makhluk sosial. Ya ketemu, sapa, Pak, berhitung, kabari, betul nggak? Tapi ada batasan-batasan. Kita tidak boleh menyampaikan salam kepadanya. Ya, kita tidak boleh menjadikan dia sebagai teman karib kita, sekedar makhluk sosial. Ya, hati kita tetap kita berikan kepada apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang apa? Berislam. Tapi apa? Kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak berislam, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak apa? Mau meninggalkan kesyirikan, kita letakkan apa? Sikap tidak senang. Jangan kita bela, jangan kita dukung kebatilan yang ia lakukan. Ini akidah yang wajib untuk kita miliki. Jika kita tidak memiliki hal yang demikian, maka dipertanyakan apa? Keislaman kita. Ya, disebutkan bahwa Islam itu bukan sekedar apa? Identitas. Sering saya sampaikan di majelis ini, Islam adalah apa? Istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Perhatikan di sini, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi Islam yang menjadi agama kita, identitas kita, dikatakan istislamu lillahi bitauhid. Kita harus berserah diri kepada Allah dengan cara mengesakannya. Jadi Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita harus apa? Memasrahkan diri kita kepada Allah semata dengan cara mengesakannya. Yang kedua apa? Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kita wajib patuh untuk taat kepada Allah dengan menjalankan syariat ajarannya. Kita wajib apa? Patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa? Syariatnya. Perhatikan yang terakhir. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari segala macam bentuk apa? Kesyirikan dan pelaku-pelaku apa? Kesyirikan. Maka ketika ada seorang muslimah yang ia memberikan sikap walaknya, loyalitasnya, dukungannya, pembelaannya kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak mentauhidkan Allah, yang jelas-jelas apa? Kufur terhadap Allah Rabbul Alamin, maka kita tanyakan kualitas kadar keislaman orang itu. Ya kan? Karena sejatinya seorang muslim itu selain al-istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ah, apa tadi yang ketiga? Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dia harus mau berlepas diri, tidak mau cawe-cawe terhadap segala macam jenis bentuk apa? Kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya. Dan tadi sudah ada disebutkan surah apa tadi? Az-Zukhruf. Ayat yang ke-20 berapa tadi? 6 dan 20 apa? 7. Sikap Nabi Ibrahim yang patut untuk kita contoh. Termasuk di surah apa tadi? Al-Mumtahanah. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang keempat. Itulah sikap seorang muslim. Jangan kita ini apa? Ya, ikut-ikutan. Bahkan mengatakan apa? Enggak, semuanya itu sama. Sama-sama ingin masuk surga, jadi semuanya itu saudara. Ini qaul batil, ini perkataan yang keliru. Bagaimana mau dikatakan semua keyakinannya, agamanya itu sama? Bagaimana mau kita katakan semuanya itu saudara? Padahal Allah Rabbul Alamin telah menjelaskan di surah yang ketiga, di ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam. Di ayat yang ke-80 berapa? 5. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Surah apa tadi? Ali Imran. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke berapa? 85.
Bagaimana kita mau mengatakan semuanya itu apa? Baik, semuanya itu sama. Semuanya itu saudara. Sama-sama mengharapkan surga. Padahal di surah Ali Imran di ayat berapa tadi? 19. Surah Ali Imran di ayat berapa tadi? 85. Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhai hanya Islam. Di ayat yang ke-85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil mencari agama selain Islam, maka tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima. Siapa orangnya yang mencari agama keyakinan di luar Islam? Apa tadi Islam? Istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ah, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sikap pasrah seorang hamba kepada Rabbnya dengan cara mengisahkannya. Sikap tunduk patuh taat kepada Allah dengan menjalankan apa tadi? Syariat ajarannya. Terakhir apa tadi? Sikap berlepas diri dari segala macam jenis apa? Tindakan kesyirikan dan pelakunya. Ya, maka di ayat yang ke-85 Allah menjelaskan fala yuqbala minhu. Tidak akan diterima orang tersebut dan amalan orang tersebut kalau dia mengambil agama selain daripada Islam. Itu keyakinan kita. Jangan diulik-ulik ini. Jangan dirubah-rubah. Sebaik apapun itu orang, kalau agama yang ia yakini, yang ia imani bukan Islam, Allah yang menyampaikan fala yuqbala minhu. Selain fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Maka kita tidak boleh ya mengikuti keyakinan semua agama apa tadi? Sama. Semuanya adalah bersaudara. Kalau kita mengatakan semuanya bersaudara, terus ayat yang ke-26 berapa tadi? 27. Surah apa tadi? Az-Zukhruf. Termasuk ayat yang keberapa tadi? 4. Surah Al-Mumtahanah. Terus kita pijem kemana itu? Kita buang kemana itu? Ya, maka kita harus jelas. Nah, kalau kita ini sudah sama-sama beriman, maka kita harus ada na'am kal jasadil wahid. Harus seperti satu jasad. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Harus seperti sebuah bangunan yang antara satu sisi dengan sisi yang lain saling mengokohkan. Itu konsekuensinya. Jadi terhadap orang-orang di luar Islam kita harus jelas. Kita harus apa? Jelas. Lana amaluna wa lakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Harus jelas. Gak boleh cawe-cawe dengan apa? Perbuatan mereka, dan tidak boleh memberikan sikap loyalitas, dukungan, mencintai terhadap mereka. Nah, kebalikannya kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin kita harus bersatu. Ini enggak. Terhadap non muslim justru apa? Aku bisa. Terhadap muslimnya apa? Main sikut sana sikut sini. Ini musibah. Ini bencana. Maka saya ingatkan kepada saudaraku saudariku ya yang hadir di Masjid Al-Huda ini, ingat, kita ini sama-sama orang yang mentauhidkan Allah. Kita sama-sama orang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa konsekuensinya? Bersatu dong, sing akur dong. Kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, selesaikan dengan musyawarah. Jangan dengan memfitnah. Jangan dengan apa? Memfitnah. Selesaikan dengan musyawarah. Karena kita ini ibarat satu jasad. Karena kita ini ibarat sebuah bangunan. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu apa? Bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka adakan islah, perbaikan-perbaikan. Bukan justru gembosi, bukan justru memfitnah, bukan justru menuduh, bukan justru membicarakan aibnya. Hadzal haram. Ini sesuatu yang haram untuk kita lakukan.
Jadi kalau kita diperintahkan untuk apa? Memiliki sikap barok kepada mereka, berlepas diri terhadap mereka, maka sebaliknya kita harus menjadi apa? Muslim yang apa? Utuh, Muslim yang bersatu, Muslim yang apa? Kuat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jangan apa ketemu aja melengos. Ada nggak Muslim seperti itu? Ya ada aja lah Pak Ustaz. Ini Muslim yang bermasalah ini, Muslim yang error ini. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? Kal jasadil wahid. Bukankah Rasulullah mengatakan siapapun kita yang telah berislam itu adalah apa? Kal bunyan, ibarat sebuah bangunan. Mengapa kita apa? Masih memandang seseorang hanya dengan apa? Jabatan, hanya dengan materi, hanya dengan keturunan. Tidakkah kita semuanya ini sama? Yang membedakan kita ini hanyalah apa? Ketakwaan. Ini penting ini untuk saya sampaikan, karena masih ada di kalangan kaum muslimin memandang seseorang itu apa? Ia timbang, ia ukur pakai materi. Kalau dia kere, nggak usah kita temenin. Kalau dia kaya, ayo kita rangkul dia. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Ini bencana ini. Ini bencana. Kita harus bersatu wahai saudara. Karena kalimat kita sama. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat kita sama. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabb kita sama. Allahu Rabbul Alamin. Kitab suci kita sama. Al-Quranul Karim. Kekasih kita sama. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus ikut sana, ikut sini? Mengapa kita harus fitnah sana, fitnah sini? Mengapa kita harus apa? Adu domba sana, adu domba sini, dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram hukumnya untuk dilakukan seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Dari sini bisa dipahami. Ya kalau sama sesama muslim aja harus akur, apalagi sesama suami istri. Tuh kan? Jadi sampai kemasuk apa sesuatu yang lebih khusus. Nggak boleh suami membenci istrinya. Sebaliknya istri nggak boleh sebel banget terhadap apa suaminya. Udah diikat dengan apa? Ikatan apa? Akdul nikah. Sama-sama apa? Muslim beriman. Kalaulah ada kesalahan, disepuro, dimaafkan, dimaklumi. Jangan diiling-iling terus, jangan diingat-ingat terus. Ibu-ibu, jangan diiling-iling aja itu. Habisan Pak Ustadz. Dulu dia pernah apa? Kawin, nggak ngomong-ngomong pula. Ya udah, nah balik lagi. Udah maafin, jangan diinget-inget aja itu. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ada sesama muslim saja kita harus rukun, akur, guyup, bersatu, apalagi dengan pasangan kita. Ini penting untuk saya sampaikan, karena ciri mukmin, mukminah yang sesungguhnya apa diantaranya? Ia banyak memberikan uzur terhadap kesalahan apa pasangannya, sesamanya. Ia berikan uzur, ia berikan maaf, ia maklumi. Sebagaimana ketika ia salah, ia ingin apa? Dimaafkan. Jadi ini penting ini. Termasuk orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Nah, karena kita ini adalah apa? Manusia, tidak luput dari yang namanya dosa, salah, keliru, lupa. Jangan orang tua bermusuhan dengan anaknya, sebaliknya anak musuhan sama orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Keberkahan rahmatnya tidak akan Allah turunkan kepada orang tersebut jika dia masih apa? Bermusuhan. Karena apa? Rasulullah menyebutkan al-barakatu fi jama'atin. Keberkahan Allah itu Allah turunkan bersama apa? Al-jama'ah. Kebersamaan, kebersatuan. Bersama dalam artian apa? Hatinya dan juga apa? Fisiknya. Al-barakatu fi jama'ah. Keberkahan itu Allah turunkan kepada mereka yang mau apa? Al-jamaah, bersatu. Maka di surah yang ketiga, di ayat yang ke-103, Allah berpesan kepada kita,
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Surah apa tadi itu? Ali Imran. Ayat yang ke-100 berapa? 3. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tetaplah kalian berpegang erat dengan tali agama Allah. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, Islam, iman, sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Dan jangan sekali-kali kalian bercerai berai. Itu pesan yang Allah abadikan di surah apa tadi? Ali Imran, di ayat yang keberapa? 103. Ya kan? Jadi nggak boleh kita dapetin istrinya, ya namanya makhluk apa? Bengkok. Istri makhluk bengkok atau lempeng? Wanita itu makhluk bengkok atau lempeng? Ngapunten ibu, bengkok. Ya pahami, namanya apa? Kodratnya dia itu bengkok. Ya kalau salah, kalau balelo, ya wajar. Makanya Rasulullah memerintahkan wastausu bin nisa'i khaira. Tetaplah kamu berwasiat kepada istrimu dengan wasiat-wasiat yang khair. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu pesan Allah. Bersikaplah kamu kepada wanita-wanitamu, istrimu itu dengan apa? Cara yang ma'ruf. Jangan gara-gara apa? Kesalahannya lalu apa? Kita gamparin gitu. Pas lagi butuh ngusol aja itu. Ada nggak orang baik-baik? Ya, ada aja orang banyak Pak Ustaz. Pas lagi sebel gamparin anak wong. Paling istri itu anaknya orang kan? Ya, pas lagi sebel gamparin. Pas lagi butuh ngusol aja. Kamu ngusol nggak boleh. Harus kita pahami bahwasanya dia adalah makhluk yang bengkok. Maka akan luruskan dia dengan cara yang pelan, dengan cara yang baik. Jangan kasar. Kalau kasar, patah dia. Ya kan? Ini tolong nasihat untuk para suami. Nasihat untuk para suami. Jangan kasar sama apa? Istri yang baik. Sebagaimana perintah Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam wastausu bin nisa'i khayra. Bermuamalah kepada pasanganmu, istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya kan? Nah, ini penting dan penjelasan ini harus saya sampaikan. Percuma kita belajar tauhid, percuma kita belajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau di rumah tangga kita ini masih apa? Sikut-sikutan gini. Ya kan? Suami pulang, diam, ketemu istri, melengos, istri ketemu suami, ya kan? Ya udah itu maksudnya apa? Nah, ya, belum lihat lo, karena apa? Udah nggak punya uang banyak, udah letoy, udah marah, dikit-dikit emosi. Bagaimana keberkahan itu akan Allah turunkan kepada keluarga itu? Kalau suami istri nggak akur, orang tua dengan anak nggak rukun, maka konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah kita harus seperti satu jasad. Kita harus seperti sebuah bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'du, saling mengokohkan. Kepada siapa kita apa? Memberikan sikap bara? Jelas. Tadi disebutkan di surah apa? Az-Zukhruf. Ayat yang ke-20 berapa? 6. Kemudian di surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, yaitu kepada orang-orang yang apa? Memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Meskipun itu kepada ayahnya, meskipun kepada karib kerabatnya, tidak boleh kita memberikan sikap wala. Harus tampak jelas, yaitu apa? Kebencian dan permusuhan. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai mereka beriman kepada Allah semata. Itu yang Allah sebutkan di ayat yang ke-4 surah apa tadi? Al-Mumtahanah, surah urutan yang ke-6 60. Nah, ini penting.
Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah, illalladzi faqarani fa innahu sayahdin, kecuali aku hanya setia kepada Zat yang telah menciptakanku. Jadi ayat 26 menjelaskan apa? Al-Bara. Ayat yang ke-27 menjelaskan sikap apa? Wala. Maka la ilaha illallah ada dua rukun, an-nafyu dan al-isbat. Menafikan dan menetapkan. Nabi Ibrahim menafikan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah, dan Nabi Ibrahim hanya menetapkan dialah Allah satu-satunya Zat yang telah menciptakanku, yang memberikan kepadaku petunjuk. Apa tadi? Illalladzi faqarani fa innahu sayahdin. Walakku hanya aku berikan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya Zat yang memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepadaku, bukan yang lain. Ya. Jadi ayat 26 dan 27 surah yang ke-43, surah apa tadi? Az-Zukhruf, ini penting untuk dipahami oleh setiap kita, bahwa la ilaha illallah itu bukan kalimat kosong. La ilaha illallah itu terkandung apa? An-nafyu al-isbat, terkandung pula apa? Syarat-syaratnya, dan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, alhamdulillah telah Bapak Ibu hafalkan. Sudah hafal belum? Sudah. Ya kok belum? Ya berarti lagi absen. Sudah diulang. Nah, di sini ada apa? Hadiah. Nggak tahu ini hadiahnya Mas Batangan ataupun Antep Tengah. Tadi disampaikan oleh apa? Bapak DKM. Tolong Ustaz, 2 untuk mak-mak, 2 untuk apa? Bapak-bapak. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dulu. Bertanya atau sampean yang bertanya? Saya lah yang bertanya. Setuju? Setuju? Nah, Pak Guru dulu ini. Pagi ini kayaknya Masya Allah, gagah banget beliau. Satu sisi kanan, satu sisi kiri. Saya mulai dari apa yang kiri dulu. Siapa yang ingin menjawab? Apa yang antum ingat, ketahui, pahami tentang Islam? Islam loh, Islam kabeh to iki muslim kabeh to. Terus sampean enggak mau iki lho piye to? Pripun? Apa yang antum pahami tentang Islam? Pak Insinyur, silahkan antum jawab, jangan malu-malu antum. Pak Ketua, berikan ke beliau. Kalau Pak Insinyur nggak bisa jawab, Pak bisa terap. Enggal, apa itu Islam? Lanjutkan. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Jadi al-Islam satu, kepada Allah dengan cara mengesakannya. Oke, yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk, taat, patuh dengan menjalankan syariat ajarannya. Yang terakhir, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa artinya? Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Barakallahu fiikum. Taqaddam, antum maju. Masya Allah. Antum pilih, pengen yang kecil atau pengen yang gede? Iya dong, ambil. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Sampaikan terima kasih kepada pengurus. Oke. Pertanyaan yang kedua, masih untuk bapak-bapak. Masih untuk apa? Bapak-bapak. Karena tadi sudah saya singgung tentang apa? Rukun la ilaha illallah.
rukun la ilaha illallah. Ada berapa dan apa saja itu? Bagian kanan saya ini. Masya Allah, antum ya hil karim, Masya Allah. Ngapunten Pak DKM, Masya Allah. Ya, ada saudara kita yang mau menjawab rukun la ilaha illallah. Monggo Pak, ada berapa Pak? Rukun la ilaha illallah ada dua. Tamam. Satu, an-nafyu. Apa artinya an-nafyu? Menafikan. Maksudnya menafikan di sini apa, saudaraku? Masya Allah. Apa maksudnya menafikan di sini? Membenarkankah? Mendukungkah? Atau bagaimana, saudaraku? Masya Allah. Elah bahasa. Apa? Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, al-itsbatu. Apa arti al-itsbat? Masya Allah, tabarakallah. Dan itu Allah sebutkan di surah apa tadi, saudaraku? Az-Zukhruf ayat yang ke-26 dan 20 apa? 7. Sama ya, taqaddal. Masya Allah. Silakan antum ambil, mau yang kecil, mau yang gede. Antum ambil yang gede. Barakallahu fiik. Kasihan untuk mak dapat yang kecil. Oke, ibu-ibu kira-kira mau ditanya atau mau bertanya? Mau bertanya? Nggak mau ditanya? Kayaknya ditanya aja deh ya, biar adil ya. Ibu-ibu, Pak Hamdi mau bertanya kepada antunna, ya, apa konsekuensi yang wajib dilakukan oleh seseorang yang telah mentauhidkan Allah, seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam kehidupan apa? Berumah tangga, atau di dalam kehidupan apa? Bermasyarakat. Oke, silakan. Ada nggak yang mau menjawab? Siapa tahu dapat tiket umroh gitu, berangkat sama Pak Hamdi, siapa tahu. Nggak ada yang menjawab. Jadi tauhid ya, yang menjadi identitas kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat syahadat yang biasa kita ucapkan. Apa konsekuensi kalimat itu dalam kehidupan berumah tangga, termasuk di dalam kehidupan apa? Bermasyarakat. Apa itu, ibu-ibu? Nggak ada yang menjawab. Handi orang krungu, Niki mati. Ya udah, sampean berdiri ngamping di pojokan pintu samping kanan Pak Hamdi itu. Ayo yang mau menjawab, ayo biar Pak Hamdi dengar. Nomor harus rukun akur kepada apa? Pasangannya, termasuk kepada anak-anaknya, termasuk kepada orang tuanya. Dalam bermasyarakat berarti harus apa? Loyal, harus bersatu kepada sesama apa? Muslimah. Nggak boleh main sikut-sikutan. Itu salah satu kandungan ya, faidah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi siapa yang jawab tadi? Pak Hamdi. Karena mak-mak ya. Oh, Masya Allah ini silih asah asih asuh. Wah, Masya Allah itu. Itulah seharusnya yang harus dimiliki oleh seorang muslimah ya. Jadi Mbak Akum kita yang Masya Allah itu kalungnya Masya Allah. Pak Hamdi tertarik dengan kalung antum itu. Kapan-kapan Pak Hamdi pinjem itu kalungnya itu, biar jadi syekh.
Jadi itulah seharusnya seorang muslim muslimah, asah, asih, asuh, ya kan? Nggak boleh seorang muslim muslimah itu apa? Tidak apa? Menerapkan tiga tersebut, terutama kepada apa? Keluarganya dan kepada kaum muslimin. Jangan justru apa? Tiga hal itu bahkan diberikan kepada apa? Non-muslim. Haram. Bagaimana kita mau memberikan asah, asih, asuh kepada apa? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka tiga hal tadi, asah, asih, asuh, nanti penjelasannya apa? Datang ke rumah beliau, minta dijelaskan nanti itu. Tapi yang jelas, asah, asih, asuh itu adalah apa? Kita bahasakan dengan apa? Harus rukun, harus saling peduli. Nggak boleh apa main sikut sana, sikut sini. Kalau ada yang salah kita tegur, kalau ada yang butuh pertolongan dibantu, kalau ada yang nggak ngerti apa, ya diajari. Berikan kepada siapa itu? Yang pertama dan yang utama adalah kepada apa? Orang-orang terkasih kita. Baru apa kepada apa? Naam, ya, masyarakat muslim. Karena aku memberikan tambahan yang masya Allah, maka aku mendapatkan apa? Hadiah ini. Ya, masya Allah, tabarakallah. Ayo ambil, masya Allah. Sekalian saya mau minjem kalungnya itu, karena kalungnya itu bagus itu. Oke, siapa Ali? Antum di sini aja Pak Ali, antum bacain. Monggo matur suwun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya pinjem kalungnya, Bung. Nah, udah nanti serahin ke mantan Pak RW kita aja. Mantan Pak RW tolong, ya kan? Pak Andi, awal pinjemin kalungnya yang bagus itu. Oke, silakan Pak Ali, antum baca pertanyaan dari ibu-ibu. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manusia itu nanti di yaumil hisab dihisab dari usia balik sampai meninggal. Bagaimana dengan sholat kita dahulu yang masih sering ditinggal? Apakah cukup dengan sholat taubat? Apakah harus diganti kodok? Ganti kodok maksudnya. Barakallahu fiik. Ini berikan kepada yang bertanya. Oke, masya Allah. Jazakumullahu khairan. Berikan kepada apa yang bertanya. Siapa tadi yang bertanya dapat hadiah. Jadi ada pertanyaan bahwa masing-masing hamba, ya, muslim, muslimah, ya, akan Allah Subhanahu wa taala hisab, yaitu apa? Amalan yang ia lakukan sejak apa? Akil baligh sampai dia meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana ketika apa? Dulu kita sering meninggalkan salat. Setelah sekarang kita apa? Ngaji, tahu ternyata itu adalah dosa yang amat sangat besar. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus sholat taubat? Ataukah kami harus menggantikan sholat-sholat kami yang telah dahulu kami tinggalkan? Saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang ke-66 di ayat yang ke-8. Jadi untuk menjawab pertanyaan anti, yaitu surah yang ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-8. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Niscaya Rabbmu akan menghapus darimu dosa kesalahan yang pernah kamu perbuat, dan niscaya Rabbmu akan memasukkan kamu ke dalam apa? Surga-surganya yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Jadi itulah yang harus kita jalankan.
yaitu jalankan syarat-syarat taubat. Apa yang pertama? Niat ikhlas semata-mata karena Allah. Apa yang kedua? Menyesal. Apa yang ketiga? Bertekad untuk tidak mengulangi yang kedua kalinya. Bertekad untuk tidak mengulangi yang apa? Kesekian kalinya. Apa yang keempat? Menjauhi, meninggalkan, membenci perbuatan tersebut agar tidak ia ulangi lagi. Jadi meninggalkan, membenci, ya, memperingatkan orang lain, karib kerabat kita dari perbuatan tersebut, yaitu berupa meninggalkan apa? Sholat. Yang kelima, jika dosa itu ada kaitannya dengan hukukul adami, hak sesama anak Adam, maka hendaklah kita meminta maaf, minta untuk direlakan, kita kembalikan itu apa? Hak mereka. Kemudian yang keenam, bertaubatlah sebelum pintu taubat itu apa? Ditutup. Kapan pintu taubat itu ditutup? Ada dua, ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan dan ketika matahari terbit dari tempat apa? Terbenamnya. Jalankan syarat-syarat taubat ini. Termasuk yang ketujuh, lakukan taubatmu dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan istiqamah. Jadi tidak harus dengan cara mengqadha, tidak harus dengan cara apa? Salat taubat. Tapi jalankan syarat-syarat ini, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, Allah akan mengampuni segala apa? Dosa dan kesalahan seorang hamba. Dengan catatan apa? 7 syarat ini dijalankan dengan baik dan benar. Tadi dimulai dari apa? Mengikhlaskan niatnya. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia bertekad tidak mengulangi yang kedua kalinya. Kemudian dia membenci, menjauhi, memperingatkan. Kemudian dia apa? Yang meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi, mengembalikan hak orang lain tersebut. Kemudian yang keenam apa tadi? Bertaubat sebelum pintu taubat apa? Ditutup. Yang ketujuh apa tadi? Ia jalankan dengan kesungguhan dan dengan istiqamah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni itu dosa. Dan sekian nama-nama dan sifat-sifat Allah, diantaranya adalah At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat hambanya. Itu yang harus ibu jalankan, ya kan? Jika salah satu dari apa 7 tadi tidak dijalankan, maka hayhata lima tu'adu, jauh apa yang mereka harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya irsyad dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu ya menjalankan perintah istighfar, perintah bertaubat dengan baik dan benar. Itu saja sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.